Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Vio, saya yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Baik Pak, pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik toraks. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia. Selanjutnya saya akan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, lalu Bapak bisa silakan duduk ke bed pemeriksaan dan membuka baju ya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan yang pertama saya akan melakukan inspeksi kepala dan leher terlebih dahulu. Di sini saya akan memperhatikan untuk otot-otot Bapak apakah menonjol atau tidak. Baik Pak, di sini untuk otot sternomastoid Bapak normal ya Pak, tidak terjadi penonjolan. Selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi regiotoraks anterior atau bagian depan dada Bapak ya Pak. Baik Pak, untuk regiotoraks anterior Bapak, di sini garis-garis anatomisnya semuanya terlihat secara jelas ya Pak, dan juga simetris. Lalu untuk benjolan tidak ada benjolan ya Pak di bagian regiotoraks anterior dan juga normal. Untuk ruang interkostalnya juga normal, bentuk dadanya normal, tidak ada kelainan atau deviasi pada tulang belakang seperti skoliosis atau kifosis ya Pak. Juga tidak ada pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi leher, di mana pemeriksaan ini saya akan menyentuh leher Bapak menggunakan telunjuk saya. Mohon maaf apabila nanti terasa sedikit tidak nyaman ya Pak. Saya mulai ya Pak. Baik Pak, di sini setelah saya meraba trakea Bapak di atas fossa jugularis, antara kanan dan kiri itu posisinya berada di tengah ya Pak, atau simetris, tidak ada pergeseran ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian saya akan melakukan palpasi regiotoraks anterior bagian paru ya Pak, di mana saya akan menaruh kedua tangan saya di bagian dada bawah Bapak. Nanti Bapak bisa bernafas normal saja, lalu saya akan merasakan pernafasan Bapak, apakah kanan maupun kiri paru Bapak berbeda atau sama ya Pak. Saya mulai ya Pak, permisi Pak. Silakan bernafas Pak. Iya, silakan bernafas Pak. Baik Pak, di sini normal ya Pak, kiri kanan maupun kiri sama keduanya, tidak ada perbedaan. Selanjutnya saya akan menggunakan sisi ulnar kedua tangan untuk membandingkan fremitus suara atau vokal daripada kanan maupun kiri dinding anterior toraks Bapak. Nanti Bapak bisa mengikuti arahan saya untuk menyebutkan 1-1, 2-2, dan seterusnya ya Pak. Baik, saya mulai ya Pak. 1-1, 2-2, 3-3, 3-3. Baik Pak, di sini hasilnya untuk getarannya yang dirasakan keduanya sama ya Pak, tidak ada getaran yang lemah baik kanan maupun kiri ataupun lebih keras ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan regiotoraks anterior bagian jantung. Ini untuk melihat apakah ada ketidaknormalan pada jantung Bapak atau tidak ya Pak. Permisi, saya akan menyentuh bagian toraks Bapak. Permisi ya Pak. Baik Pak, setelah saya melakukan palpasi, di sini tidak terdapat adanya grill ya Pak, atau getaran yang tidak normal. Baik Pak, yang selanjutnya saya akan melakukan perkusi regiotoraks anterior bagian paru ya Pak. Nanti saya akan mengetuk bagian toraks Bapak. Mohon maaf apabila terasa tidak nyaman ya Pak. Saya mulai ya Pak.
Baik Pak, setelah saya melakukan perkusi di sini semuanya normal ya Pak, sonor bunyinya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perkusi lagi nanti untuk menentukan batas paru dan hati ya Pak. Baik, saya lakukan perkusi lagi ya Pak, permisi Pak. Sonor. Baik, saya lakukan perkusi lagi ya Pak. Permisi ya Pak. Sonor. Sonor. Redup. Bapak bisa menarik nafas ya Pak? Ya. Sonor. Redup. Baik Pak, di sini di antara kedua tanda redup tadi yang sudah saya lakukan perkusi itu dinamakan peranjakan diafragma yang mana menyatakan jarak normalnya ya Pak 4-6 cm dari paru dan hati. Baik Pak, di sini saya akan melakukan perkusi regiotoraks anterior untuk memeriksa jantung Bapak. Nanti saya akan mengetuk untuk mengecek batas kanan jantung Bapak, batas kiri jantung Bapak, dan juga pinggang jantung ya Pak. Pertama-tama dari kanan terlebih dahulu, permisi ya Pak. Sama, sama, duduk. Saya naik ya Pak, medial. Ini menandakan batas kanan dari jantung atrium kanan ya Pak. Normalnya itu di linea parasternal kanan ICS 4. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk menentukan batas kiri dari jantung Bapak. Nanti saya akan melakukan perkusi dari linea axillaris medial ICS 5 kiri ya Pak. Misi ya Pak. Baik, di sini juga dari sonor ke redup daerah sini adalah redup. Ini juga merupakan batas kiri dari jantung Bapak yaitu apex ventricle kiri. Dan normalnya itu ada di MCL kiri ICS 5 ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk pinggang jantung Bapak. Di sini saya akan mulai dari ICS 3 midclavicular line kiri ya Pak. Nanti dilakukan perkusi ke arah medial. Permisi ya Pak. Baik, saya mulai ya Pak. Baik, di sini adalah redup yang mana ini menunjukkan bahwa batasnya seperti itu ya Pak di daerah sini. Baik Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi di paru ya Pak. Di sini saya akan menggunakan stetoskop. Nanti Bapak bisa mengikuti instruksi saya apabila saya meminta Bapak untuk berbicara 1-1, 2-2, dan seterusnya ya Pak. Misi ya Pak. Bapak bisa berbicara 1-1, 2-2 ya pas mengikuti instruksi saya. 1-1, 1-1, 2-2, 2-2, 3-3, 3-3, 1-1, 1-1, 2-2, 2-2, 3-3, 3-3. Oke. Baik Pak, di sini untuk hasilnya normal ya Pak. Untuk suaranya juga tidak ada suara yang aneh atau terdengar bising ataupun bruit Pak. Jadi untuk suara nafas Bapak normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan auskultasi untuk regio jantung.
Jadi di sini saya akan melakukan 4 titik pemeriksaannya Pak. Di sini untuk memeriksa katup mitral, katup pulmonal, katup tricuspidalis, dan juga katup mitral ya Pak. Saya mulai ya Pak. Isi Pak. Baik Pak, di sini hasilnya juga normal ya Pak, bunyinya luduk dan tidak ada suara murmur pada jantung Bapak. Baik Pak, di sini posisinya duduk ya Pak, sudah benar, dan juga tangan Bapak silakan menghilang. Iya betul, terima kasih Pak. Nah di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi regiotoraks posterior, di mana saya akan melihat punggung Bapak. Untuk garis-garis anatomisnya juga normal ya Pak, simetris, tidak ada benjolan dan juga normal, tidak ada cembung atau retraksi ya Pak. Untuk ruang interkostalnya juga normal, bentuknya normal, tidak ada kelainan deviasi tulang belakang ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan palpasi regiotoraks posterior, di mana nanti saya akan meraba punggung Bapak dengan kedua tangan saya dan Bapak bisa bernafas normal saja ya Pak. Misi Pak. Baik Pak, di sini untuk kanan dan kiri semuanya normal dan simetris ya Pak. Lalu saya akan melanjutkan dengan menggunakan sisi ulnar kedua tangan saya. Nanti Bapak bisa mengikuti apabila saya mengatakan satu-satu, dua-dua, dan seterusnya ya Pak. Satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. Baik Pak, di sini tidak ada fremitus raba juga ya Pak, untuk getarannya juga terasa dan semuanya normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada regiotoraks posterior di sini untuk membandingkan dinding posterior dari toraks Bapak baik kanan maupun kiri, apakah ada perbedaan atau tidak ya Pak. Saya mulai ya Pak, permisi. Baik Pak, di sini tidak ada perbedaan ya Pak, normal semuanya, dan juga bunyinya sonor ya Pak, yang artinya itu normal. Lalu kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas diafragma pada saat respirasi ya Pak. Saya mulai ya Pak. Sonor, sonor, redup. Bapak bisa inspirasi ya Pak, atau menarik nafas ya. Sonor, redup. Baik Pak, di sini di antara kedua tanda atau tadi saat redup itu jaraknya sekitar kurang lebih 5-6 cm ya Pak, dimana itu adalah batas dari diafragma Bapak saat respirasi. Baik, di sini saya akan melakukan perkusi untuk menentukan area dari apeks paru Bapak ya Pak. Lalu nanti saya akan melakukan perkusi dari arah lateral luar ke dalam ya Pak. Baik, saya mulai ya Pak. Redup, redup, sonor. Baik, ini batasnya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perkusi lagi dari pangkal leher hingga ke arah lateral hingga terdengar suara sonor ya Pak. Siap Pak. Sonor. Baik, di sini batasnya ya Pak. Normalnya itu lebarnya 4-6 cm dan ini masih termasuk normal ya Pak. Lalu saya lakukan lagi untuk yang sebelah kiri ya Pak. Permisi ya Pak. Sonor. Ini batas sonornya. Lalu saya mulai dari pangkal leher. Redup, redup, sonor. Baik Pak, ini batasnya yang mana juga normal ya Pak, di antara 4-6 cm.
Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan auskultasi untuk regiotoraks posterior ya Pak. Nanti seperti tadi saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop. Bapak bisa bernafas normal seperti biasa aja ya Pak. Nanti ketika saya menginstruksikan untuk berbicara 1-1, 2-2 dan seterusnya, Bapak bisa mengikuti ya Pak. Saya mulai ya Pak. Baik, Bapak bisa mengikuti ya Pak. 1-1, 1-1, 2-2, 2-2, 3-3, 3-3, 1-1, 1-1, 2-2, 2-2, 3-3, 3-3, 1-1, 1-1. Baik Pak, di sini untuk hasilnya normal juga, tidak ada perbedaan baik kanan maupun kiri, dan juga tidak ada fragmentus suara ya Pak. Maksudnya saat Bapak mengucapkan kata-kata tadi normal, semuanya normal ya Pak. Bisa kembali duduk ya Pak. Baik Pak, terima kasih karena sudah mau melakukan pemeriksaan fisik toraks pada pagi hari ini. Untuk hasilnya, dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, hingga auskultasi, semuanya normal ya Pak. Tidak ada kelainan dan lain sebagainya. Terima kasih karena Bapak sudah mau bersedia. Saya mohon maaf apabila ada yang membuat Bapak merasa tidak nyaman ya Pak. Terima kasih, sehat selalu Bapak.